lagi diperiksa, Bang? Kalau yang sekarang yang lagi Temannya diperiksa Lolika atau siapa, belum. Bang? Jadi saya tadi hanya menyampaikan ada beberapa orang yang menyampaikan bahwa dia tahu sebuah peristiwa. Jadi saya bilang apakah kita akan mengajukan permohonan supaya dia dipanggil, ataukah saya meminta tolong supaya dia tidak keberatan untuk menegakkan kebenaran, melindungi anak-anak yang lainnya untuk kasus yang seperti ini. Nanti disampaikan kepada saya. Coba silakan abang telepon, mudah-mudahan saksinya mau. Kalau saksinya mau, ya kapan saja dia bisa hadir di sini. Bang, dari pihak keluarga akan ada penambahan saksi, Bang? Ada, bukan lagi ada. Jadi kita temukan lagi. Jadi gini, ada peristiwa-peristiwa April. Jadi saya kata peristiwa April itu ada, peristiwa Juni ada. Ya, jadi setelah itu ada peristiwa. Tapi yang terpenting itu ada dua peristiwa. Peristiwa di bulan April dan peristiwa di bulan Juni. Bang, benarkah salah satu saksi ini anak seorang aktor ternama? Saya belum tanya siapa dia. Yang jelas dia seorang perempuan dan dia datang karena dia merasa bahwa dia juga perlu bersikap sebagai seorang ibu. Bagaimana dapat melindungi seorang anak. Itu yang saya kenapa kamu mau menjadi saksi? Saya bilang, saya seorang ibu, saya juga punya anak. Bang, berarti total sudah berapa? Total, sebentar ya, yang awal itu 3. 1, 2, 3 ya, tambah Niki 4, tambah lagi 2, tambah lagi 2, 8. 11. 6, jadi 7, 8. sama Niki jadi 8. 8. Tambah ada 2 lagi, tapi 2 ini saya belum berkomunikasi. Semuanya adalah saksi-saksi yang berinteraksi dengan Loli. Artinya berinteraksi itu bertemu, berkomunikasi, duduk bersama, bercerita dan sebagainya. Tapi peristiwanya beda-beda. Jadi ada peristiwa di bulan April, ada peristiwa di bulan Juni. Nah, saksinya beda-beda. Jadi di bulan April itu saksinya putus sampai di bulan itu. Tapi dia yang luar biasa tahu karena dia sempat datang di satu tempat. Loli menceritakan semuanya. Berarti total 2 akan menyusul ya, Bang? 2 akan menyusul dan itu saya akan meminta persetujuan dulu dari penyelidik, dari polisi. Apakah saya boleh menelpon, kan saksi ini harusnya dipanggil. Nah, tapi dia bilang coba kalau mereka mau lebih bagus supaya nanti dibuatkan panggilannya gampang. Tapi kan kita juga harus berkomunikasi dulu dengan saksi karena saksi ini juga tahu dan mungkin dia juga menyimpan CCTV kejadian. Bang, dari semua Bang, saksi sikap. ini, Bang, apakah ini semakin membuka semua peristiwa yang terjadi dari hasil terkait dengan laporan Itu kalau itu kan menjadi sebuah analisa yuridis ya dari sebuah peristiwa di mana akan melibatkan penyidik. Jadi alangkah baiknya apa yang ditanyakan itu nanti ditanyakan kepada penyidik. Tapi berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan bukti tertulis, ada sebuah peristiwa hukum di sini. Ya, jadi saya sampaikan. Berdasarkan saksi yang menurut KUHAP, saksi itu adalah nomor pertama urutannya. Berdasarkan bukti tertulis, ya ada foto, ada WhatsApp dan sebagainya. Ada sebuah peristiwa hukum di sini. Nah, peristiwa hukum ini nanti akan dikaji berdasarkan bukti-bukti yang ada untuk dinaikkan menjadi sebuah ada dan tidaknya sebuah peristiwa pidana di dalam perkara ini. Bang, Bang, terkait sikap bukti Niki sendiri saat melihat chatan itu seperti apa, Bang? Kalau saya tidak, tapi kemarin Niki itu sempat bagaimana ya, kaget. Kemarin saya bawa dia ke atas, dia bertemu langsung dengan saksinya dan dia mendengar, dia tanya saksinya, dia geleng-geleng kepala, anakku kok diperlakukan seperti ini. Bang, Bahasanya. untuk Barbu kan Niki sudah menyimpan, menyita beberapa ponsel dan itu sudah diekstrasi belum sih, Bang, untuk jadi Barbu sendiri? Itu saya belum berkomunikasi masalah itu. Tadi hari ini saya berkomunikasi sama Niki. Coba abang, dia bilang abang coba sampaikan. Saya bilang, ini ada begini, ya udah abang sampaikan saja tentang LPSK itu. Dia bilang karena bagaimanapun juga anakku harus terlindungi gitu loh. Karena kan sekarang gini, walaupun ini adalah haknya Niki dan anak ini ada di satu tempat yang aman, tapi kan tidak seaman kalau kita juga meminta perlindungan dari lembaga yang khusus
yang bidangnya memang khusus memberikan perlindungan. Nah, itu beda. Jadi karena itulah saya datang hari ini, saya komunikasi, saya mohon dong kalau bisa Loli itu diberikan perlindungan tersendiri dari lembaga karena dia ini adalah korban dan dia dalam keadaan yang emosional kadang. Dan ini kalau melihat cerita, makanya waktu dia di situ kemarin itu dia meledak-ledak, Pak. Dan Niki sendiri tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Tapi kan saya bilang, ini kamu nggak boleh menjelaskan kepada media. Sampaikan saja kalau memang kamu keberatan. Tapi apa isi percakapan kemarin saya tidak minta supaya disampaikan. Bang, dari pihak Adani itu sudah memberikan bukti visum dan reaksikan itu seperti apa? Sudah bertemukan dengan Loli? Kalau visum itu sebetulnya tidak mungkin saya memegang visum. Saya pelapor, artinya kuasa hukum Niki dan berarti Niki pelapornya. Mustahil pelapor menerima visum et repertum. Jadi visum itu adalah pro justisia untuk keadilan. Pasti yang memegang nanti adalah penyidik. Mungkin penyidik akan menyampaikan secara garis besarnya saja. Tapi yang pegang dokumen itu pasti penyidik. Kami tidak punya. Jadi kalau Anda ingin secara mendalam dan mendetail, boleh Anda tanyakan kepada humas. Ya. Niki sendiri sekarang kondisinya seperti apa? Kalau Niki, ya alhamdulillah. Ya namanya ibu, semakin ini proses berjalan, semakin terungkap satu-satu saksi, ya semakin kaget-kaget ya. Kaget dalam artian dia terpukul. Kok seperti ini anak saya diperlakukan? Terlakukan oleh pihak FA ini atau gimana, Bang? Kenapa? Yang paling besar dari balik itu kan psikologis anak, Bang. Ya itu nanti, jadi gini, dalam perkara ini sudah melibatkan lembaga, kita minta lembaga perlindungan saksi dilibatkan, lembaga sebuah institusi perempuan dan anak saya minta juga dilibatkan. Karena apa? Ini bukan main-main ini melibatkan anak yang di bawah umur. Jadi ada beberapa institusi negara, salah satunya itu dari Dinas Perlindungan Anak, Perempuan dan Anak. Kalau seingat saya itu juga terlibat. Nanti saya minta juga LPSK. LPSK adalah lembaga sendiri yang khusus dan memang mereka spesialis untuk melindungi saksi korban dalam sebuah perkara yang lebih perkara-perkara pidana yang mungkin lebih kejahatan. Nah, itu semuanya udah dilibatkan. Semua kunci nanti persoalan proses pemeriksaan dan sebagainya itu ada di tangan penyidik unit PPA di lantai 3. Tapi semua stakeholder ini terlibat. Jadi dari perempuan dan anak terlibat, bahkan dia mungkin mendampingi. Wajib dia mendampingi karena anak di bawah umur ya. Jadi dalam undang-undangnya harus didampingi. Selain didampingi ibunya, harus didampingi dari unit perempuan dan anak. LPSK nanti kita minta juga LPSK lebih spesifik untuk melindungi secara fisik terhadap anak ini supaya tidak terjadi apa-apa. Itu saya sampaikan semua. Doakan saja, ini proses berjalan, doakan bagaimana seorang ibu memperjuangkan. Jadi saya kembali lagi di saat saya malam bertemu dengan Loli. Saya bertemu dan saya bilang waktu saya dipanggil, kenapa menghindar? Kan saya lihat kan dia nangis-nangis, saya menghindar. Saya dipanggil, saya datang, saya peluk dia. Nah, kenapa kamu jadi begini? Nah, kamu marah-marah. Sambil nangis kan ya, saya peluk. Kamu nggak boleh lagi panggil nama terhadap ibumu, itu mamamu. Iya om, dia bilang gitu. Ya, janji ya, jangan lagi manggil-manggil dengan panggilan. Kamu nggak boleh marah-marah gitu. Kamu mengerti nggak peristiwa seperti ini yang terjadi sehingga kamu ada di tempat ini? Apa yang terjadi ini? Apa yang dilakukan oleh mamamu untuk kamu, untuk kepentinganmu, untuk memberikan perlindungan kepadamu, Loli? Kaget dia. Loli mendengar dan ada perlawanan atau? Nggak ada, sama saya. Sampai polisi semua itu di samping penyidik kan proses pemeriksaan itu. Mereka heran bagaimana saya akrabnya sama Loli, karena memang saya dekat sama anak. Dia nangis? Nangis. Nangis meneteskan air mata dan saya rangkul, saya peluk, saya elus kepalanya. Kamu yang sabar, nah, kamu jangan lagi meledak-ledak. Dia mamamu, dia berjuang untuk kamu saat ini. Saya dia yang sabar. Terlihat ada sebuah penyesalan? Saya tidak bertanya, nanti semakin tidak etis saya bertanya. Itu yang jelas saya rangkul dia, saya peluk, saya tenangkan. Itu mamamu dan kau harus paham,
apa yang terjadi hari ini dari apartemenmu sampai kamu ada di kantor polisi ini, semua untuk kepentingan, untuk memberikan perlindungan. Seorang ibu memberikan perlindungan kepada anaknya. Bagaimana caranya? Mencarikan keadilan. Ya inilah keadilan yang dicarikan oleh kita dengan dia membuat laporan. Anak saya harus mendapatkan keadilan. Itu yang disampaikan kepada saya. Setelah itu ada sedikit perubahan baik sikap maupun. Saya berharap setelah dijauhkan dari orang-orang yang mungkin selama ini berkomunikasi, dan mungkin ada orang yang bisa mengajak bicara, karena yang selalu bisa mengajak bicara dia itu yang masih lebih santai itu kayaknya pamannya, artinya kakaknya Niki. Tadi saya telepon juga, saya minta kalau ada waktu bisa temuin Roli, kasih tenang lagi, karena kamu yang bisa bicara. Kalau sama saya nanti ya seperti itu lagi, dia nangis lagi sama saya kan. Saya bilang ya udah kamu tenangkan. Oke. Terima kasih, Bang.